Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Igusti Ayu Ayunita Utami, SPSI, MPSSI, PSI, dan yang merupakan seorang dosen psikologi. Selamat pagi, Bu. Oke, Halo, selamat pagi, Bu. teman-teman semua yang sudah hadir. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Baik, semoga kita Alhamdulillah. semua diberkahin kebahagiaan ya. Salam bahagia untuk semua Amin. yang sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian. Bapak dan Ibu, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang mana telah kita lalui bersama. Yang kedua, pemaparan narasumber. Yang ketiga, diskusi. Dan yang keempat adalah penutup. Baik, tidak perlu kita menunggu lama lagi, langsung saja kita ke agenda kita selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita. Kepada Ibu Igusti Agung Ayu Yunita Utami, kami persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah hadir, Bapak, Ibu, dan Mbak Sinta. Apa kabar? Teman saya nih, sahabat saya dulu waktu kita masih ABG. Bahkan sampai sekarang masih ABG ya, Sinta ya. Oke, terima kasih kesempatannya Kalista Foundation yang sudah mungkin ini kali keberapa ya saya mengisi, ketiga atau keempat ya. Terima kasih sekali. Dengan topik hari ini kita mengangkat tentang anti human trafficking ya, dan bagaimana secara psikologis anak dan remaja ketika dia menghadapi resiko human trafficking, ataupun bagaimana kita melakukan tindakan preventif mencegah agar anak-anak kita tidak terkena human trafficking. Baik, izin saya share screen dulu, rekan-rekan. Oke, apakah sudah terlihat di layar ya? Sudah terlihatkah di layar? Sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang hadir mungkin boleh minta tanda jempolnya dulu. Kita berinteraksi secara virtual ya. Jadi saya juga pengen tahu apakah teman-teman ini yang hadir memang betul-betul hadirkah gitu ya. Yuk kita sama-sama kasih emot jempol dulu boleh teman-teman yang hadir. Silahkan. Terima kasih. Atau mungkin kita ada foto bersama dulu di awal dan di akhir untuk dokumentasi. Tim host bisa dibantu? Oke, baik. Untuk mungkin untuk dokumentasi mengawali acara hari ini ya, Bu ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini bisa untuk open cam, kameranya bisa dibuka dulu, kita dokumentasi dulu bersama-sama. Hmm. Yuk dibuka dulu yuk kameranya, kita Ya. dokumentasi dulu nih. Mumpung masih pagi, masih seger, mukanya Ya. masih fresh kan ya, Bu ya. Biasanya kalau di awal Oke. kita senyum dulu itu bisa jadi mood booster ya buat Iya, kegiatan ya. benar banget. Lebih positif ya, Bu ya, untuk Yes. pagi-pagi. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita hitung mundur ya, teman-teman semuanya. 3, 2, 1, senyum. Oke, kita Baik. satu lagi, kita C seperti ini, Kalista Foundation. Oke, Oke, seperti ini ya. kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih ya semuanya. Baik, Bu, bisa dimulai kembali. Oke, saya lanjut share screen dulu. Terima kasih teman-teman antusiasnya semua. Semoga apa yang kita sharingkan bersama hari ini bisa membawa manfaat yang baik ya. Bentar. Baik, topik kita hari ini adalah tentang memperkuat psikologis anak dan remaja, bagaimana menghadapi resiko human trafficking. Menarik ya, karena kalau boleh saya sharing dulu di awal, human trafficking itu tidak hanya kondisi yang terjadi saat ini, teman-teman. Sehingga human trafficking itu
merupakan kondisi bahkan mungkin sudah lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu, di mana biasanya eh, bentuk perdagangannya itu lebih pada jasa tenaga kerja kasar, ya, kemudian tenaga kerja rumah tangga gitu ya, tenaga kerja buruh, dan bahkan tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri. Yang menyedihkan adalah ketika tenaga kerja itu di usia anak-anak atau remaja awal. Karena kalau remaja pertengahan itu sudah kategori lulus SMA, ya, di usia 17 tahun ke atas, 18 tahun itu sudah memang boleh bekerja. Nah, secara birokrasi di Indonesia sayang sekali kita masih banyak terjadi kecolongan ya. Ada surat-surat yang dibuat dengan sangat dimudahkan gitu ya. Kalau dulu kan ada tanda surat bekerja gitu ya. Surat keterangan sudah boleh bekerja ya. Ada yang sudah punya, seperti kita misalnya mencari SIM. Kalau mencari SIM itu memang harus ada surat keterangan dulu bahwa memang sudah boleh memiliki SIM seperti itu. Nah, tetapi untuk tenaga kerja itu secara administratif memang difasilitasi, memang dibuatkan, tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyaknya data yang ternyata tidak sesuai. Salah satunya adalah usia. Saya sendiri, saya pernah mengalami hal itu dan saya memiliki rasa bersalah yang sangat besar. Waktu itu ceritanya tahun 2002, 2006. 2006 itu mungkin Mbak Sinta ya, kita baru lulus kuliah ya, kita baru lulus kuliah S1 itu 2006, kemudian sampai di Bali gitu. Mohon izin saya sambil pasang. Kemudian sampai di Bali, saya membuat unit usaha ya. Jadi karena memang bidang saya adalah psikologi, hal yang bisa saya lakukan waktu itu yang paling sederhana adalah saya membuat unit usaha daycare ya di 2006 itu. Jadi saya membuat taman pengasuhan anak, di mana waktu itu tempat tinggal saya memang dekat banget sama rumah sakit. Jadi yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman yang bekerja di rumah sakit itu harus dinas dari pagi sampai malam gitu ya. Dan mereka juga cukup kesulitan untuk memiliki tenaga rumah tangga untuk merawat, mengasuh anak-anaknya. Dan kalaupun dapat juga pastinya karena mereka tenaga medis gitu ya, mereka merasa bahwa tenaga yang mengasuh itu kurang memahami bagaimana harus mengasuh anak atau merawat anak secara medis, yang memperhatikan nutrisi, gizi, kebersihan gitu ya dan sebagainya. Saat itu gaung tentang psikologi itu belum banyak. Jadi peran psikologi itu belum seperti saat ini ya, yang teman-teman sudah banyak banget mengenal apa itu psikolog, apa itu psikologi. Bahkan dengan sosial media saat ini sudah banyak postingan terkait psikologi, tetapi saat itu belum. Sehingga saya membuat usaha itu dan tentunya saya membutuhkan banyak tenaga kerja yang bisa memfasilitasi keberlangsungan usaha tersebut. Nah, kalau dulu saya memang mengambil tenaga kerja itu di yayasan, yang menurut saya yayasan itu satu tidak hanya mahal, tetapi juga cukup dipercaya, punya nama gitu ya, punya nama besar, sehingga saya berani percaya untuk mengambil tenaga pengasuh di sana. Waktu itu memang bahkan tenaga pengasuh yang saya ambil itu sudah mendapatkan sertifikat yang ada nomornya. Yang menurut saya waktu itu, oh ini sudah legal ya, sudah legal, saya pede aja nggak menyalahi aturan dan sebagainya. Pengambilan pertama, gelombang pertama, kemudian bersyukurnya usaha saya juga berkembang cukup baik gitu ya. Saya mengambil tenaga lagi, nah di pengambilan tenaga yang ketiga gitu ya, dengan jumlah tenaga saya yang sudah cukup banyak, saya bilang waktu itu, karena jumlah anak-anak yang dititipkan hampir setiap harinya juga meningkat terus gitu ya. Nah, itu mulai saya melihat mulai semakin aware gitu, mulai semakin ngeh. Kok semakin ke sini kayaknya anak-anaknya tuh, karena gini, beberapa tipe itu kan kita tidak bisa lihat hanya dari unsur physically saja ya. Kita tidak bisa semata-mata membedakan dia umur 18 atau dia umur 13 gitu kan, dari kategori fisik, cara dandan dan
sebagainya itu kan suka menipu ya gitu ya, kita tidak tahu. Bahkan kita menerima surat sertifikatnya pun di usia semua sudah rata-rata di 16-17 tahun. Jadi waktu itu pendidikan terakhirnya memang SMP, tetapi dia punya surat kursus gitu ya, dan ternyata di data itu suratnya adalah umur 17 tahun, ada yang 18 tahun. Nah, karena ini adalah dunia anak-anak, ketika saya mengajarkan mereka bagaimana cara menstimulasi anak, bagaimana cara bermain dengan anak, bagaimana cara dia harus berkomunikasi dengan anak gitu ya. Nah, di sana saya mulai merasa, kenapa kok ada tipikal-tipikal tertentu yang ketika dia dengan anak-anak kecil, malah dia yang bermain gitu, malah dia yang seperti anak kecil gitu ya. Bisa mungkin dipahami ketika ada anak-anak yang memang masa kecilnya itu belum puas bermain, atau dia malah excited dengan game yang kita punya ya, dengan permainan yang kita punya, dengan activity bermain yang kita ajak gitu ya, justru dia yang asik banget bermain gitu. Nah, itu saya mulai ngeh gitu. Ini anak sebenarnya kalau kami di psikologi kita ada usia fisik ya, usia yang dia memang usia sesungguhnya, dan ada usia mental ya. Nah, mental age dan chronological age itu kami memahami. Tapi secara mentality saya lihat ini kenapa mbak-mbaknya ini kok ketika dia bermain asik banget gitu ya, malah dia yang menikmati banget, dia yang senang banget. Terus ketika dia malah dia ujung-ujungnya berantem sama anak-anak itu kayak rebutan mainan karena dia juga masih ingin memainkan itu. Wow, ini ada apa? Apakah sebegitu memang dia yang infantil gitu ya, memang usia yang memang sudah besar tapi ternyata personality-nya dia masih seperti anak-anak atau bagaimana gitu. Saya berusaha mulai mengajak mereka untuk berekreasi. Jadi kita bikin semacam kegiatan outing gitu ya. Saya ajak rekreasi ke tempat terbuka, saya ajak jalan-jalan, saya ajak mereka shopping sebagai reward-nya mereka, refresh-nya mereka sudah bekerja. Nah, di sana kelihatan nih perilaku aslinya. Kok bocah banget gitu ya. Bahkan yang saya kaget waktu itu ada yang cerita mengeluhkan menstruasinya gitu ya. Ada yang merasa kok ternyata dia baru mulai menstruasi nih gitu. Jadi dia yang kayak bingung gitu begitu menstruasi. Nah, itu menjadi titik poin saya gitu ya. Titik poin saya melihat bahwa apakah iya di usia yang tertulis tetapi karakter personality-nya seperti itu, infantil. Jelas kita bisa membedakan ya, karena saya belum mempelajari tentang keilmuan dan fase perkembangan psikologi. Ya, nah di sana saya mulai membuka lebih dalam lagi dan saya mulai melakukan pendekatan yang lebih spesifik, yang lebih persuasif, karena ada banyak cerita pada saat kita refleksi waktu itu. Dan muncullah ketakutan, kecemasan mereka bahwa akan diketahui identitasnya. Waktu itu saya sampaikan ke mereka, yuk saya mau kasih kalian reward loh, kita mau naik pesawat nih gitu, atau kita mau keluar nih jalan-jalan. Nah, nanti siapkan identitas kalian ya. Terus waktu itu saya berikan mereka kesempatan untuk, karena banyak yang lulusan SMP, saya mau kasih kesempatan mereka untuk lanjutkan ke SMA. Yang memang betul dia lulusan SMA, gitu ya, dia memang bersemangat sekali untuk melanjutkan ke kuliah. Jadi ada 2 waktu itu yang akhirnya sampai lulus S1. Jadi dia sambil kerja sama saya, sambil dia bisa lulus S1. Nah, tetapi beberapa yang ternyata datanya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, itu mulai takut, mulai cemas, mulai minta pindah, tapi pindah itu pun juga dia takut. Karena ada bahasa kalau misalnya kamu kos gitu ya, nanti diminta KTP-nya yang asli gitu, nanti diminta datanya dan sebagainya. Apalagi yang waktu itu pada saat mengambil di yayasan kan ada kontrak jaminannya ya, ada kontrak jaminannya, ternyata sudah lewat jauh. Jadi rata-rata sih saya kalau yang kerja gitu rata-rata sudah lebih dari setahun, 2 tahun, ke 3 tahun. Nah, di sana akhirnya terbuka bahwa ternyata usia mereka itu pada saat itu ternyata baru 13-14 tahun. Itu membuat saya kaget. Memang secara fisik cukup dewasa terlihat, tetapi secara usia ternyata itu menyalahi aturan. Di sana saya kaget. Saya mengajukan komplain ke yayasan, yayasan bilang, "Maaf ini sudah di luar jaminan kami, jadi sudah bukan tanggung jawab kami," kata yayasannya begitu. Oke, fine.
Sehingga yang menjadi tugas dan tanggung jawab itu kembali ke saya. Ketika ada apa-apa, saya yang mengajak bekerja, saya yang disalahkan, ya. Pastinya kalau dari sisi unsur hukum itu sudah pasti salah. Nah, itu yang membuat akhirnya saya mulai ngeh dan saya mulai sharing dengan teman-teman yang bergerak di bidang hukum tentang hal ini. Karena bagaimanapun juga saya bertanggung jawab, saya ngajak mereka kerja gitu ya. Otomatis kalau secara hukum pasti saya yang akan kena kasus disalahkan. Nah, di balik itu, secara hukum kita bisa atasi, secara administratif, personal, dan bagaimana birokrasi itu sudah bisa terbantu. Tetapi yang menjadi hal yang ingin saya sharingkan hari ini adalah bagaimana dampak secara psikologis, apa yang membuat mereka mau gitu ya, mau untuk bekerja dengan identitas yang palsu, dan apa juga yang membuat ternyata mereka takut untuk kembali pulang ternyata. Jadi waktu itu sempat ada wacana bilang, "Yuk kan sudah lama nih, kamu sudah punya bekal gitu ya, untuk kembali pulang. Jadi ada hari raya, kamu bisa pulang, berkumpul dengan keluargamu gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, nanti sambil kamu istirahat, nanti kalau di usiamu yang sudah sesungguhnya, boleh datang lagi ke saya bilang gitu. Bahkan saya anterin kok kalau pulang gitu. Nah itu mereka takut ternyata. Jadi izin sambil saya lanjutkan materinya, karena itu bertahap ada banyak sekali hal-hal yang ternyata mereka takut untuk kembali pulang, bukan karena tidak bawa uang, uangnya banyak pada saat kembali, dan bahkan mereka selalu mengirimkan uang dengan jumlah yang banyak. Karena mereka merasa semua tanggungan sudah bersih ya, sudah bersih, makan, minum, pakaian, bahkan kosmetik, ya, uang bekal dan sebagainya itu sudah bersih di luar gaji pokok, dan mereka punya uang yang utuh yang bisa mereka tabung, yang mereka bisa kirimkan. Itu. Tapi apa yang membuat mereka tidak berani pulang? Kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Oke. Sudah terlihat ya? Sebentar saya setting tampilannya dulu. Baik. Perdagangan manusia itu kan merupakan sebuah problem ya, merupakan sebuah masalah yang saat ini semakin dikaji, semakin diperhatikan gitu ya, masyarakat semakin aware tentang hal ini meskipun ada beberapa pihak yang justru menganggap ini adalah peluang. Tetapi perdagangan manusia itu merupakan hal sosial yang sebenarnya konsekuensinya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya, terutama jika dilakukan di usia-usia yang belum sepantasnya seperti itu ya. Di usia dewasa saja berdampak, apalagi di usia yang lebih kecil. Jadi dampaknya itu tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk orang-orang yang selamat dari human trafficking ini. Dia sudah selamat dari human trafficking ini, tetapi dampaknya masih panjang mereka rasakan. Bahkan dampaknya itu bagi keluarga dan juga lingkungan terdekat mereka. Nah, semakin ke sini jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Teman-teman, untuk diketahui, materi yang saya sharingkan ini adalah materi dari hasil riset, dari hasil penelitian, sehingga bukan berdasarkan asumsi dan persepsi saya pribadi, tetapi saya mengambil dari beberapa hasil riset dan beberapa sumber-sumber yang memang bisa dipercaya. Ya. Secara definisi, human trafficking itu dibangun secara berbeda oleh beberapa organisasi internasional. Ada PBB, ada International Organization of Migration, ya, ada International Labour Organization, dan dari PBB sendiri menyatakan bahwa elemen utama dalam perdagangan manusia ialah penggunaan ancaman, penipuan, dan juga pemaksaan. Ya, itu diambil dari United Nations Office on Drug and Crime. Dan sekarang pemerintah Indonesia mendefinisikan perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan ulang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Sehingga ada unsur pemaksaan di sini ya, rekan-rekan. Oke. Apa dampak yang ditimbulkan? Banyak yang tidak memahami bagaimana bentuk trauma yang mereka rasakan. Banyak yang tidak memahami bagaimana perubahan kondisi fisik, ya, sakit fisik itu sakit fisik yang disebabkan oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh traumatik, itu disebut psikosomatis, ya, bisa jadi imunnya menurun, sering sakit-sakitan gitu ya, tidak mampu bekerja, seperti itu. Sehingga rasa takut dan cemas yang tinggi itu akan mengakibatkan depresi dan rendahnya rasa percaya diri. Ini dialami bahkan untuk anak-anak yang sudah lepas dari human trafficking. Ya, itu sebabnya tendensi bunuh diri merupakan beberapa masalah psikologis yang sering dialami oleh perdagangan manusia, terutama anak-anak dan wanita. Nah, perhatian terhadap kasus human trafficking ini secara umum bertumpu pada penyelesaian masalah hukum, tetapi masih sangat sedikit intervensi dari sisi psikologis. Itu sebabnya banyak banget yang tidak memahami apakah yang bersangkutan itu mengalami depresi, apakah yang bersangkutan itu mengalami kecemasan, apakah yang bersangkutan itu membutuhkan intervensi secara psikologis, karena yang namanya psikologis itu tidak terlihat. Beda dengan penyakit fisik ya. Kalau penyakit fisik kita bisa lihat bentuk fisiknya. Mungkin kalau demam kita bisa ukur suhu tubuhnya, tetapi kondisi psikologis itu tidak terlihat. Kondisi psikologis itu bagaikan fenomena gunung es atau bagaikan fenomena bola salju. Jadi dua fenomena ini yang tidak disadari prosesnya, tidak disadari juga akibat jangka panjangnya. Bagaimana bentuk traumatiknya. Bahkan untuk kultur negara Indonesia yang seringkali disoundingkan oleh masyarakat, sabar ya Nduk. Nah, bahasa-bahasa itu ya, sabar gitu. Ya sudah, sabar. Itu bahasa yang mungkin di awal menenangkan, tetapi dampak jangka panjangnya adalah apa yang terjadi ketika kita meminta anak kita atau orang-orang terdekat di sekitar kita hanya sabar, tanpa kita mengajarkan mereka untuk bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa fight, bagaimana dia terus bertumbuh, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih sehat, lebih baik. Apakah kata-kata sabar itu menjawab? Tidak. Itu ya, itu hanya akan melipat gandakan kecemasan, melipat gandakan ketakutan. Dia hanya meredam, menekan ketakutan-ketakutan yang akhirnya menumpuk. Lama-lama meledak menjadi sebuah reaksi emosional, menjadi sebuah reaksi fisik, kondisi penyakit tertentu, ketakutan tertentu, akhirnya diam-diam bunuh diri, diam-diam overdosis, ya, diam-diam stroke, diam-diam stres, trauma, nggak berani ketemu orang, dan sebagainya. Sehingga teman-teman, sabar itu bukan solusi. Ya, ketika menghadapi suatu masalah, lakukanlah analisa. Kenali masalahnya apa, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Sabar itu adalah prosesnya, tapi proses itu harus didasari dengan analisa yang logis. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu dan bagaimana itu menjadi sebuah bentuk penyelesaian. Oke? Nah, apa yang terjadi pada era digital saat ini? Dan kenapa ancaman terhadap psikologis anak dan remaja itu semakin meningkat, semakin keras. Jadi tantangannya sekarang bukan dari pelaku-pelakunya, bukan dari badan-badan misalnya kayak penyalur-penyalurnya, bukan hanya dari oknum-oknumnya yang terlihat, tetapi dari yang tidak terlihat, dari yang ada di sosial media. Ya, perkembangan dunia digital itu semakin tidak terbendung. Kembali lagi kita bicara by data, by riset, bukan hanya tentang persepsi saya pribadi. Tetapi ada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menemukan 91% penetrasi internet itu terjadi pada usia 15 hingga 19 tahun dan usia 20 hingga 24 tahun.
Dan sebanyak 51,5% mengakses internet membuka media sosial. Gen Z dan milenial itu tidak hanya mendominasi populasi Indonesia, tetapi juga saat ini adalah kelompok yang paling dominan, paling banyak jumlahnya, dan paling memanfaatkan teknologi internet. Anak-anak kita bikin tugas ada internet nggak bisa jawab. Betul atau betul? Ya? Anak-anak kita ditanya mau makan apa, kalau nggak ada internet nggak bisa jawab. Kenapa? Semua dia tanya sama Mbah Google. Ya, apapun itu, anak-anak kita mau beli baju, mau diajak jalan-jalan sama orang tuanya, yuk nak besok kita holiday yuk, kita liburan, mau kemana? Nggak langsung jawab. Dia tanya, dia buka Instagram dulu, spot-spot holiday gitu ya, yang lagi viral, yang lagi tren. Ya, ini bisa menjadi sebuah kekuatan, ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang wajib kita waspadai. Bukan kelemahan, tetapi kita juga harus mewaspadai dampak dan resikonya. Ketika kita bisa menggunakan dengan bijaksana, generasi kita menjadi generasi yang luar biasa hebat. Tetapi ketika kecerdasan itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, ya, dengan sesuatu yang sesuai dengan fase perkembangan usia, jadi momok yang justru ibaratnya anak-anak kita belum waktunya matang udah dikarbit gitu ya, udah dimatengin duluan, yang ada nggak manis banget, cepat busuk gitu. Nah, kan sayang. Itu adalah dampak dari teknologi yang harus bisa benar-benar masih dimonitor ya, karena akses dari teknologi itu tanpa batas. Anak-anak kita nggak tahu nih, belum tahu mana tayangan yang sebaiknya boleh mereka lihat, bahkan mereka tidak tahu kalau mereka belum boleh melihat itu misalnya. Contoh ketika ada reels atau short yang memang joke gitu ya, memang dia lucu gitu, yang lucu tetapi itu ternyata ujung-ujungnya pembulian atau sarkasme ya. Dan itu dilakukan ke teman-temannya karena dia lihat anak-anak kecil gitu ya memplesetkan kata-kata kasar, kemudian dinyanyikan, bahkan bentuk goyangan-goyangan yang tidak sepantasnya untuk anak-anak kecil yang dia lihat di TikTok. Jadi kita lihat anak-anak sekarang jago banget goyang. Yang mungkin kalau zaman saya dulu itu nggak boleh seperti itu gitu ya. Diajarkan dance sekolah atau menari di sekolah itu gurunya sudah ngasih tahu gerakan mana yang boleh, gerakan yang tidak boleh seperti itu. Tetapi sekarang aksesnya tidak batas. Apa yang kita lihat itu yang mereka lakukan. Ya, belum lagi kalau mamahnya juga melakukan hal yang sama. Jadi anak juga sama, joget itu harus dikaji lagi apakah sudah sesuai dengan usia anak tersebut, lagunya gitu ya, pemilihan gerakannya, kemudian kata-kata sarkasmenya, itu bisa jadi merupakan ancaman terhadap psikologis anak dan remaja meskipun tidak disadari. Apa hubungannya dengan human trafficking? Akan sangat mudah bagi para pelaku yang memang menawarkan human trafficking itu gitu ya. Contoh misalnya kamu nanti bisa dapat follower lebih banyak lagi kalau kamu berjogetnya lagi loh, nanti kamu bisa lebih viral loh, nanti konten-kontenmu like-nya yang subscribe dan yang like itu jadi lebih banyak loh, mau nggak? Nanti kamu jadi ngetop. Itu ancaman-ancaman psikologis kondisi saat ini tentang human trafficking. Itu adalah penjualan. Jadi nanti ketika kamu mendapatkan jempol yang banyak gitu ya, like yang banyak, followermu banyak, nah itu karena saya loh, nanti kamu harus berbagi. Ancamannya begitu, uang lah, terus kalau misalnya setelah dia posting, dia goyang, setelah dia posting, terus dia goyang, terus habis itu ternyata followernya itu belum bertambah, nah nanti dia di-push lagi tuh, nanti dia push lagi kalau misalnya itu masih belum sesuai dengan target, seperti itu. Itu adalah bentuk human trafficking yang lewat sosial media, dan itu banyak sekali komunitasnya yang seperti itu. Kenapa banyak akun sosial media sekarang anak-anak yang membuat konten sangat menarik versi dia, ya itu bukan karena murni creativity dari anak itu sendiri, tetapi memang ada orang di belakang layarnya yang mengatur.
sehingga dia mendapatkan followernya banyak. Itu secara sosial media. Nanti mereka akan dibuatkan link meeting online untuk bertemu, untuk di briefing, untuk di brainwash, sampai akhirnya penjualan itu terjadi secara real. Ya, berawal dari meeting-meeting itu, nanti mulai dijemput, meeting di mana, makan malam di mana, gitu ya, di restoran mana. Nah, satu persatu nih tahapannya. Sehingga bukan lagi seperti kondisi terdahulu yang faktornya lebih banyak karena sosial ekonomi. Ya, kalau kayak cerita saya sebelumnya itu kan iming-imingnya adalah kerja mendapatkan uang lebih banyak. Tapi kalau iming-iming untuk remaja dan anak-anak sekarang adalah bagaimana supaya kamu mendapatkan follower yang lebih banyak. Ya, itu merupakan salah satu bentuk human trafficking yang cyber. Oke, saya masuk ke sedikit tentang jenis gangguan psikologis akibat dari perkembangan internet ya, teman-teman. Oke, di sana ada beberapa hal yang kita menjadi wawasan kita gitu ya, menjadi wawasan kita. 5 di antaranya ialah antisosial, kemudian ada anoreksia dan bulimia nervosa, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian ada megalomania, kemudian ada nomofobia, dan kemudian ada internet gaming disorder. Oke, sebentar. Saya coba atur slide-nya dulu. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, sudah ya. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah Bu. Oke, jadi gangguan-gangguan tersebut sebenarnya gangguan yang memang sudah ada gitu ya, sudah terjadi. Tetapi dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, kondisi-kondisi gangguan psikologis yang disebabkan oleh teknologi ini menjadi semakin terlihat. Ya, saya bantu dengan antisosial. Kalau di psikologis, antisosial itu bisa juga disebut dengan sosiopat. Ya, individu dengan gangguan kepribadian ini terlihat lebih senang, nyaman gitu ya, tipe-tipe tim mager lah ya, tim mager ya. Dia merasa lebih aman ketika menyendiri dan hanya menjalin komunikasi dengan pihak lain melalui sosial media atau melalui dunia maya. Teman-teman mungkin pahami ya, ada banyak sekali komunitas-komunitas terselubung ya yang anak-anak kita banyak mulai terjebak di dalamnya, termasuk LGBT bahkan human trafficking ini sendiri. Nah, dalam jangka panjang mereka tidak memiliki kepercayaan diri karena dalam komunitas ini itu ada brainwash di dalamnya. Sehingga yang muncul adalah anak-anak selalu merasa cemas ketika dia berada di lingkungan yang nyata. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, kemudian muncul perilaku yang impulsif gitu ya, serta banyak sekali yang gagal dalam membina hubungan interpersonal. Nah, gangguan psikologis berikutnya ialah anoreksia atau bulimia dan bulimia nervosa. Kalau anoreksia itu dan bulimia nervosa itu biasanya lebih pada bagaimana kondisi fisik, pembulian fisik, ya, body shaming, bagaimana ngata-ngatain, kamu gendut, yang awalnya kamu semok, kamu gemoy, ujung-ujungnya kamu gendut kelewatan gitu ya, atau kamu kurus banget, cungkring gitu. Nah, body shaming ini memberikan pengaruh psikologis dalam pandangan tubuh ideal. Hal ini sangat berpengaruh pada pola makan sehingga mereka mengalami gangguan anoreksia nervosa. Itu artinya tidak mau memiliki tubuh dengan pola makan yang normal. Jadi betul-betul sampai tidak mau makan, ya, karena sangat takut menjadi gemuk. Begitu. Itu biasanya pengaruhnya kalau dia sering lihat pola diet yang berlebihan di sosial media, pola olahraga yang berlebihan di sosial media tanpa dipandu oleh ahli nutrisi yang memang betul-betul bisa memberikan pola yang tepat, tetapi lebih karena persepsi dia sendiri, gitu ya.
Tapi ini menjadi gangguan karena perilaku itu berlanjut terus. Misalnya tadinya cuma mau menurunkan berat badan 5 kilo, tapi ternyata lanjut terus karena dia tidak berani lagi gemuk gitu, tidak berani lagi naik berat badannya, akhirnya berat badannya jadi turun terus, bahkan bisa turun sampai 25 sampai 30 kilo gitu ya, sehingga itu akan menyebabkan sistem metabolismenya terganggu. Nah, sementara bulimia nervosa itu merupakan perilaku makan dalam jumlah besar, sering, berulang-ulang. Dia kelihatannya emang menikmati makanan, seneng makan, suka meeting dengan makan-makan enak, tetapi setelah itu dia memuntahkannya. Jadi langsung dicolok dari mulutnya, kemudian dimuntahin lagi. Atau minum pil pencahar seperti itu. Ya. Kemudian megalomania. Ini kalau di Cambridge, itu megalomania didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan kuat, tapi tidak lazim terhadap kontrol dan kekuasaan. Ada pola kami di SM5 itu yang tata laksana tentang kesehatan mental. Hal ini termasuk gangguan kepribadian narsistik. Sehingga ada tipikal orang yang dia membutuhkan rasa ingin dikagumi oleh orang lain, tapi dia nggak punya empati. Perilaku ini menyebabkan seseorang cenderung meremehkan lingkungan sekitar, membuli, bahkan mencelakai orang lain demi mendapatkan pengakuan rasa kagum dan hormat. Ini yang banyak sekali ada tayangannya di sosial media. Short, TikTok, Reels, itu ya banyak sekali yang akhirnya challenge orang nyebrang ketika ada truk yang sedang lewat gitu ya. Itu nggak benar gitu ya. Ini adalah kondisi gangguan psikologis yang ternyata dengan diposting di sosial media banyak sekali yang meniru. Ini adalah akar-akar kenapa human trafficking itu semakin banyak terjadi dan semakin mudah terjadi di kondisi anak dan remaja saat ini. Karena mereka membutuhkan pengakuan-pengakuan secara prestis, secara psikologikal. Ya, itu yang menimbulkan kondisi human trafficking sekarang menjadi semakin meningkat. Kemudian nomofobia atau no mobile phone. Kondisi ketakutan diakibatkan jauh dari jangkauan ponsel pintar. Tipikal orang yang seperti ini takut sekali kalau nggak pegang HP, kalau nggak ada internet, kemana-mana berburu wifi gitu ya. Nah, kemudian nomofobia itu disebutkan sebagai ketakutan generasi kekinian. Karena anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih takut nggak bawa handphone daripada nggak ketemu mamahnya gitu ya. Itu yang banyak terjadi saat ini gitu ya. Kemudian internet gaming disorder. Fasilitas internet itu menyediakan beragam game yang bisa dimainkan sendiri dan juga dimainkan bersama secara online. Istilah anak-anak sekarang itu mabar. Nah, gaming ini menyebabkan anak-anak kita menjadi edik ya, ketergantungan. Sangat keterikatan mendalam terhadap suatu objek, dan ini sangat mempengaruhi kognitifnya, pola berpikir ya, emosionalnya, dan perilaku yang menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan dan yang hal itu sangat berbeda dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kenapa saya kaitkan kondisi-kondisi psikologis ini ke dalam materi? Karena kita tidak bisa pungkiri dan kita harus pahami hal-hal inilah yang memang terjadi pada anak-anak kita, gitu ya. Ketika anak-anak kita mengalami hal ini akan sangat mudah bagi anak-anak kita mengalami human trafficking. Kenapa? Dengan akses internet itu, dia akan bisa melihat bagaimana ketika misalnya dia diiming-imingi, nanti kamu kerja ke Bali ya, nanti di Bali itu kamu bisa pakai baju yang lebih seksi, kamu bisa dandan yang lebih cantik, kamu kerja di kafe-kafe, kamu kerja di tempat-tempat yang bagus gitu ya. Yang saya lihat saat ini seperti itu. Jadi mereka datang gitu, didatangkan berbondong-bondong ke Bali dengan iming-iming bekerja yang seperti itu. Dan pada saat kerja pun mereka bukan fokus bekerja, tetapi lebih pada membuat TikTok di saat jam-jam kerja gitu ya. Bahkan mengambil spot-spot di rumahnya yang di rumah, di tempat dia kerja atau di lokasi tempat dia bekerja itu sebagai spot-spot untuk mereka mengeksplor secara sosial media. Ini akan sangat berdampak bukan pada kualitas kerja, tetapi secara psikis gitu ya, secara psikologikal anak di bawah umur yang melakukan sesuatu tidak sesuai usianya akan memiliki dampak-dampak seperti yang tadi saya jelaskan itu. Ya, dia akan sangat mudah edik, kemudian dia akan sangat takut ketika tidak ada sinyal gitu ya. Banyak sekali hal termasuk idealisme dia terhadap bagaimana dia sebaiknya menampilkan tubuhnya gitu ya, body image seperti itu, body image,
banyak sekali dampaknya yang akhirnya itu sangat mengakibatkan mereka jadi tidak percaya diri gitu ya, kemudian jadi mudah membuli ya, bahkan menjadi pribadi yang antisosial seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bersama, perdagangan manusia itu memang merupakan problem sosial yang sangat negatif. Nah, eh, ketika anak-anak ini bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi atau terus ditarget, nah mereka biasanya mendapatkan hukuman. Hukuman itu lebih banyak tidak hanya pada potong gaji gitu ya, tapi akhirnya berdampak pada kekerasan fisik dan bisa menjadi dikurung, bahkan ada pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya. Sudah banyak sekali case yang terjadi sehingga sayang sekali ketika anak-anak kita terjebak oleh iming-iming perdagangan manusia ini di usia yang tidak seharusnya. Jadi dengan adanya iming-iming uang gitu ya, iming-iming uang, iming-iming ngetop gitu ya, iming-iming jadi viral gitu ya. Nah, itu membuat mereka akhirnya tidak berorientasi pada pendidikan, tidak berorientasi pada tata etika gitu ya, sosial, kultur, budaya dan bagaimana value dirinya, bagaimana dia mengembangkan diri gitu ya. Karena memang akhirnya brainwash-nya itu yang diberikan seperti itu. Nah, kembali lagi pada hasil riset gitu ya. Giltrade itu yang membuat hasil riset psikososial Problem of Human Trafficking Survivor ini sudah diterbitkan di North American Journal of Psychology, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret kasus dan kondisi psikologis penyintas perdagangan manusia. Sehingga tidak hanya kita bicara saat mereka dipekerjakan, tetapi juga setelah mereka selesai bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama, dampak psikososialnya masih mereka rasakan. Ya, apa hasilnya? Penyintas menerima dampak fisik, psikologis, dan juga sosial. Pengalaman yang menjadi catatan penting berupa penganiayaan yang menimbulkan luka fisik, adanya perasaan negatif yang ini tentu saja berdampak pada self-concept ya, konsep dirinya, kemudian tindakan-tindakan sosial yang tidak terkendali seperti menarik diri di lingkungan sosial dan sebagainya, itu menjadi dampak yang cukup lama dirasakan, ya. Nah, kemudian untuk mengatasi keadaan seperti itu, seringkali korban akhirnya direferral ke yayasan yang menjadi rumah aman bagi korban. Harapannya korban mendapatkan perlindungan, ya, mendapatkan pemulihan. Nah, tetapi pertanyaannya, berapa banyak di negara kita di Indonesia yang menyediakan akses ini, gitu ya? Berapa banyak ada foundation atau donatur yang mau memfasilitasi penyintas-penyintas human trafficking ini, gitu ya? Nah, ketika korban itu juga tetap tinggal kembali bersama keluarganya, kita juga harus melihat bagaimana kondisi keluarganya. Apakah keluarganya itu mendukung, memberikan support positif ya, atau hanya menyalahkan keadaan, nerimo saja, sabar-sabar saja gitu ya, sehingga itu menjadi lingkaran bola salju yang semakin ujung-ujungnya membludak pada kondisi psikisnya gitu ya, entah nanti jadinya sakit-sakitan dan sebagainya. Sehingga hal yang perlu kita ingat adalah para peserta atau para penyintas ini tidak dengan mudah bisa melupakan bagaimana pengalaman buruk mereka ketika diperdagangkan. Oke, apa sih motif yang memotivasi gitu ya? Satu, ada kalau kondisi saat ini motif bekerja di luar daerah. Oh, aku anak kampung, aku pengen kerja ke kota. Aku jadi lebih keren. Ada prestis di sini ya, ada harga diri. Kemudian motif ekonomi, mendapatkan uang yang lebih. Sehingga terkadang saya sangat kasihan ketika mereka bekerja, gajinya utuh-utuh mereka kirimkan untuk keluarganya gitu ya. Dan pada saat dikirimkan dengan keluarganya juga tidak jarang apakah keluarganya betul-betul memanfaatkan secara positif atau malah justru dipakai untuk pesta-pesta saja gitu ya, hura-hura saja, seperti itu. Kemudian bagaimana keluarga berpandangan terhadap human trafficking ini, karena ada beberapa kultur budaya keluarga yang begitu anaknya dianggap bisa bekerja gitu ya, ya mereka langsung dibekerjakan, bahkan disuruh cepat-cepat pergi kerja gitu ya untuk membantu
kembali lagi ekonomi keluarga. Bahkan ketika sudah pulang pun pihak keluarganya nggak menerima gitu ya. Kenapa kamu pulang? Mendingan kamu kerja aja lagi. Kita bisa hidup lebih layak dengan kamu kerja, seperti itu. Kemudian sosial, ada yang memang tidak dari sisi ekonomi, tetapi bahkan hanya untuk social lifestyle gitu ya. Sehingga anak-anak sekarang yang dia banyak melihat di sosial media gitu ya, sesuatu yang wah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, tetapi ternyata itu mahal gitu ya, nggak cukup uang bekalnya, uang sakunya untuk itu. Nah, akhirnya dia mau kena iming-iming supaya bisa lifestyle-nya bisa jadi lebih kece misalnya, padahal usianya masih sangat dini. Dan bahkan tetap ada unsur paksaan gitu ya, dari lingkungan atau mungkin dari pihak-pihak tertentu dengan cara yang menjebak misalnya, itu sehingga memungkinkan terjadinya human trafficking ini. Baik teman-teman, sedikit lagi sebelum kita masuk, pertanyaan, sehingga dampak psikologisnya adalah satu, dampak yang panjang gitu ya, bisa jadi mereka itu menampilkan karakter seperti robot, selalu patuh, merasa sedih berkepanjangan, takut, malu gitu ya. Bahkan ketika mau pulang kembali ke daerahnya juga masih dirundung rasa takut gitu ya. Kemudian, hidup mereka hanya untuk bekerja dan hanya untuk mengikuti apa yang bosnya perintahkan gitu ya. Ada rasa sedih yang berkepanjangan sehingga ini berubah menjadi gejala depresi. Ya, meskipun, klien tidak memahami bahwa dia merasakan depresi, tetapi adanya emosi yang rendah dan dampak negatif dari perilaku-perilaku yang muncul itu sifatnya lebih berkepanjangan. Sehingga dari temuan riset bahwa korban perdagangan manusia itu perlu mendapatkan perhatian secara hukum, tetapi masih sangat jarang mendapatkan penanganan psikologis yang intensif, ya. Mmm, Rasa sedih, rasa tidak berdaya, rasa malu gitu ya, maladaptif itu adalah efek jangka panjang yang dirasakan. Sehingga kita perlu membuatkan program-program preventif, salah satunya seperti yang hari ini, yang sudah difasilitasi oleh Kalista Foundation. Terima kasih rekan-rekan dari Kalista Foundation. Mudah-mudahan ini bisa di-sharing-kan lebih luas lagi, sehingga faktor resiko yang terkait dengan motif ini bisa, lebih terpreventif ya, lebih bisa kita atasi, kita cegah ya. Kemudian tidak hanya tentang ekonomi keluarga, tetapi bagaimana cara kita membuat anak-anak kita merasa bahwa pendidikan adalah yang utama. Mereka memahami apa potensinya dan apa hal-hal yang positif, yang baik yang bisa mereka lakukan dengan cara yang tepat gitu ya. Kemudian kita bisa mengeliminasi faktor resiko yang terkait dampak psikologis yang negatif, seperti stigma masyarakat ya, kemudian keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental gitu ya, itu tidak bisa lepas dari faktor pemerintah di sini. Kemudian bagi para orang tua dan keluarga, itu juga, lebih memberikan support. Jadi bukan lebih menekan lagi gitu ya, tetapi memberikan support bahwa, "Ayo kita bekerja bersama-sama, tanpa kamu harus diperdagangkan," misalnya. Oke, ini adalah sebagai bahan diskusi, boleh nanti dipandu diskusinya. Mungkin bisa terkait tentang bagaimana sikap kita dari diri kita sendiri dulu untuk secara preventif mengatasi perdagangan manusia, kemudian bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya rasa dari saya cukup, kita buka ke saya lanjutkan ke MC untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu narasumber, Ibu Igusti Agung Ayu Yunita Utami. Wah, materinya keren banget ya Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan audio atau bisa secara raise hand maupun dituliskan melalui room chat ya Bapak dan Ibu. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang pengalamannya juga dipersilahkan ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber tentang human trafficking, kemudian jenis gangguan psikologis maupun dampaknya. Nah, mungkin ada yang ingin sharing-sharing nih, itu silahkan. Mumpung ada narasumber kita yang keren banget hari ini loh.
Screen-nya coba. Baik, dipersilakan Bapak. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya Bu Yunita mengenai pencegahan. Salah satu yang sering disebutkan di sini di Amerika ya, saya di Amerika, adalah mengenai mental health anak-anak muda. Bagaimana kita supaya mereka mempunyai mental yang kuat, yang baik itu untuk mencoba ya mengalahkan lah kemungkinan stres, mudah stres atau bagaimana sebagai akibat daripada human trafficking. Saya pernah dengar misalnya hal-hal yang positif seperti tari budaya. Saya dengar di sini ada banyak kan hip hop ya, hip hop itu. Jadi bagi mereka itu bisa melakukannya dengan baik, lalu ada semacam kreativitas, ada semacam energi positif, percaya diri, self-esteem. Itu saya pikir sesuatu yang baik yang perlu dilakukan. Bagaimana cara menurut Bu Yunita hal-hal untuk melakukan yang disebut mental health ini, Bu? Lalu pertanyaan saya kedua adalah bagaimana dengan narkoba? Narkoba itu sepertinya agak lebih rumit karena seseorang itu mungkin tidak perlu dibujuk atau tidak perlu ditekan, kecuali yang memang dipaksa itu lain lagi ya. Tapi kalau kadang-kadang narkoba itu secara volunteer korbannya itu malah mau minum narkoba itu secara sukarela gitu mungkin ya, mau coba-coba itu awalnya. Lalu akhirnya, jadi bagaimana cara-cara kita untuk memberi kekuatan batin, mungkin moral untuk mereka supaya nggak mudah tergoda oleh hal-hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irwan. Posisi berarti sedang di Amerika ya Bapak ya? Ya, Bu. Iya, Amerika sekarang menjadi kajian mental health yang luar biasa. Saya juga ada rekan di sana sedang mengambil S3 di Amerika terkait mental health. Kami juga sering sekali berdiskusi tentang hal ini, terutama untuk kultur budaya. Karena sangat berbeda ketika kita berbicara budaya di Amerika atau di luar negeri dengan budaya kita di Indonesia yang sangat beragam. Jadi kalau kita bicara Jawa aja, Jawa atau mungkin Bali ya, antara Bali Timur, Bali Utara gitu ya, itu aja sudah memiliki kultur yang berbeda-beda. Sama dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu juga kan approaching-nya, pendekatannya pasti berbeda. Nah, secara umum kalau kita di sini berbicara dari banyaknya riset yang dilakukan untuk human trafficking di Indonesia, itu memang banyak sekali terkait dengan kultur budaya dan bagaimana mindset dari daerah itu sendiri terhadap pengembangan diri anak. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita di Indonesia dalam memberikan psikoedukasi. Karena ada beberapa budaya yang mereka memang menitik beratkan pada kamu mencari uang. Kamu harus cepat-cepat bekerja keluar daerah untuk mencari uang. Jadi ibaratnya justru keluarganya yang memberikan pandangan bahwa kamu harus segera keluar, ikut dengan mungkin kita bilang yayasan atau badan atau apalah ya gitu ya, supaya kamu cepat bisa dapat uang dan uangmu itu cepat-cepat kamu kirimkan ke kami di sini supaya hidup kami di sini nggak susah. Karena kalau kita mau kerja di sini, meskipun kita kerja dari pagi sampai sore gitu ya, kerja hutan misalnya atau kerja kebun, itu kita nggak dapat uang. Seperti itu. Tapi kalau kamu berangkat ke sana, semakin cepat kamu berangkat, semakin cepat kita di sini bisa makan. Seperti itu. Nah, itu yang masih menjadi kendala yang sangat besar pada saat kita mau melakukan tindakan preventif untuk daerah-daerah tertentu. Nah, seperti itu. Tetapi untuk yang terkait dengan kategori teknologi, sosial media gitu ya, kenapa anak-anak yang tergolong dia dari ekonomi yang
cukup mampu pun juga masih terkena iming-iming bahkan terjebak dalam human trafficking, itu kembali kepada self esteem-nya. Apa kebutuhan yang sebenarnya dimiliki oleh anak tersebut? Apakah dia tidak mendapatkan sisi compassion gitu ya di rumah tangganya, di keluarganya, sehingga ada kebutuhan dia untuk diakui secara sosial media gitu ya. Mereka mendapatkan kenyamanan dengan berkomunikasi di teman-temannya secara ruang maya, dan akhirnya tidak mau untuk berkomunikasi secara real di lingkungan sosial. Bahkan banyak sekali case anak yang dia terus memegang handphonenya di dalam kamar, bahkan kamarnya tertutup, dan bahkan makan pun tidak gitu ya. Itu menjadi kesulitan berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya bahkan di dalam rumah itu sendiri. Tapi tiba-tiba sudah terjebak dalam human trafficking, bahkan seperti yang disampaikan tadi narkoba. Betul, untuk narkoba, meskipun anak-anak kita mengetahui bahwa narkoba itu tidak baik, tetapi ketika ada yang menawarkan, itu mereka banyak sekali yang tidak segan-segan mencoba. Jadi mereka juga pengen tahu seperti apa sih, bener nggak sih dengan kita nyoba narkoba itu kita bisa jadi segitu ediknya gitu ya. Itu coba-coba dan iseng-iseng yang bukan berhadiah lagi gitu ya, tetapi iseng-iseng yang membawa musibah seperti itu. Karena kita tahu sendiri bagaimana narkoba itu dengan selalu mencari mangsa gitu ya, selalu mencari pemakai-pemakai yang baru sehingga sindikat itu menjadi semakin luas seperti itu. Self esteem yang sebenarnya secara parenting menurut saya kita perlu bantu memberikan psikoedukasi kepada keluarga dan masyarakat di Indonesia bahwa uang pekerjaan itu akan datang jika anak kita mengetahui potensinya. Dia tahu apa yang dia suka, dia tahu apa yang dia tidak suka. Dia tahu mana yang menjadi kekuatan dirinya, dia tahu mana yang menjadi sesuatu yang memang harus dia perbaiki dalam dirinya, sehingga dia memiliki jiwa yang lebih struggle dan mau berusaha untuk melakukan sesuatu dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Ini yang menjadi PR besar yang bisa sebaiknya kita kampanyekan. Jadi tidak melulu tentang nilai matematikamu harus 10. Kalau kamu nggak dapat nilai 10 atau 100 nanti mama hukum. Gitu ya. Atau misalnya kamu nggak pernah punya prestasi di sekolah, mama malu punya anak yang nggak punya prestasi, nggak pernah dapat juara, nggak punya hobi ini itu, nggak ikut klub ini itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pressure yang ternyata mamahnya nggak pernah bisa posting anaknya di sosial media. Ya, itu banyak sekali relate terjadi. Sehingga itu sangat berdampak pada self-concept anak di saat dia mendapatkan tawaran atau ajakan dari sebuah community yang dia merasa nyaman di sana. Ya, termasuk bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang percaya diri dan dia berkembang, bertumbuh sesuai dengan fase perkembangannya. Jadi sesuai dengan usianya. Kalau tadi Bapak menyampaikan ada hip hop yang memang itu menjadi culture budaya yang sangat baik, betul. Karena hip hop itu kan sesuai ada fasenya ya, Pak ya. Kalau hip hop itu ya ada level-levelnya. Dia hip hop di level yang mana, usia berapa. Itu kan activity-nya tidak hanya motorik, tetapi juga dia fokus konsentrasi dan bagaimana agility-nya berkembang dengan baik. Dia punya sense of art juga di sana, kepercayaan dirinya juga. Sebenarnya kultur daerah kita juga punya seperti itu di Indonesia. Tarian mana yang bisa diajarkan untuk di level usia anak TK gitu, kindergarten. Tarian mana yang bisa, tarian daerah mana yang diajarkan di usia anak SD. Sehingga sebenarnya menjadi tantangan bagaimana program Cambridge atau International School atau National Plus yang saat ini masuk banyak sekali di negara kita Indonesia, itu tetap ada menampilkan pakem-pakem wajib sesuai dengan fase perkembangan usia di masing-masing anak. Ini yang mulai banyak miss di lingkungan terdekat kita. Sehingga semuanya itu hantem kromo kalau kita bilangnya ya. Ada joget-joget itu, misalnya gerakan itu semuanya sama. Jadi mencari tanda kutip seolah-olah hanya mencari viral dan yang trending saja. Lupa bahwa ada pakem-pakem lagu, lirik lagu, atau tarian, atau gerakan yang memang itu sesuai dengan tahapan-tahapan fase perkembangannya. Mudah-mudahan membantu Bapak Iwan. Terima kasih banyak sharingnya.
Terima Mohon kasih, Bu. izin, saya yang mungkin akan banyak belajar tentang bagaimana mental health yang berkembang, yang lebih upgrade, karena saya sendiri juga sangat tertarik dan prihatin dengan kondisi saat ini ya, terutama di Indonesia yang bahkan human trafficking itu bukan semakin bisa kita preventif, tapi ternyata semakin meluas dengan perkembangan teknologi sekarang Betul, ini. Bu. Terima Betul, Bu. kasih Terima kasih. banyak Pak Irwan. Nanti Pakem itu apa, mudah-mudahan Bu? Maaf, pakem itu apa, Bu? Pakem. apa ya? Sesuai dengan stage-nya, dengan stage fase Oh, perkembangan per ya. masing-masing usia. Oke. Ya, memang untuk hip hop misalnya atau untuk bikin drawing gambar-gambar itu kadang-kadang mereka bisa memberikan semacam kreativitas sendiri-sendiri ya. Cara gerak-gerak dancingnya kadang-kadang sendiri-sendiri ada kreatifnya banyak sekali dan itu memberikan rasa positif saya rasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Irwan, terima kasih. Yuk. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga jawabannya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan lagi nih, Bu. Di room chat ada pertanyaan dari Fairuz Zabadi. Nah, ini pertanyaannya, apa dampak terhadap anak yang pernah disekap dan dijadikan pembantu, namun anaknya melarikan diri dan sekarang lebih banyak mengurung diri karena takut untuk ketemu dengan orang lain. Mungkin takut bersosialisasi seperti itu, Bu. Oke, anak melarikan diri dan lebih banyak mengurung diri itu adalah dampak. Ya, itu yang adalah dampak dari anak yang pernah disekap. Apalagi dijadikan pembantu ini mungkin bisa diperjelas bentuk dijadikan pembantunya seperti apa, karena berbeda. Ya, konotasi kata pembantu itu berbeda. Contoh begini, kalau disekap itu jelas berdampak, tetapi dijadikan pembantu ini konotasinya yang kita perlu garis bawahi dan kita luruskan, ya. Kalau di fase anak usia 8, 9, 10, 11 tahun, dalam daily activity-nya di rumah, dia dari bangun tidur dia harus merapikan tempat tidurnya, dia harus membereskan baju kotornya, ya, dia harus siap melakukan preparation-nya dia untuk bersekolah, merapikan bukunya, merapikan mainannya, bahkan membantu menyapu, mengepel, membantu mencuci piring, membantu masak, membantu mencuci sepeda, itu adalah daily activity yang memang sebaiknya kita latih untuk anak-anak kita di rumah. Tetapi saya perlu luruskan dulu di sini, apakah itu yang dimaksud dijadikan pembantu atau bagaimana? Nah, itu dulu yang kita harus luruskan karena itu sebenarnya bukan tugas pembantu saja, itu merupakan tanggung jawab secara pribadi untuk kita melatih tanggung jawab dan kemandirian anak terhadap kemampuan bantu dirinya. Seperti itu yang harus diluruskan. Tetapi ketika anak yang pernah disekap, mungkin dia dikurung di kamar yang gelap, atau dihukum di dalam kamar mandi yang gelap dan dikunci, itu jelas dia pasti akan sangat ketakutan ketika dia berbuat salah. Mungkin hukumannya itu dia pernah berbuat salah sehingga dia dihukum seperti itu. Tetapi hal itu akan berdampak pada anak di mana nantinya anak itu tidak akan berani mencoba sesuatu. Jadi daripada dia salah, lebih baik dia diam. Daripada dia berinteraksi sama orang dan ujung-ujungnya dia disalahkan dan dihukum, lebih baik dia mengurung diri. Ya, itu dampak yang akan terjadi. Karena teori reward and punishment itu saat ini sudah tidak lagi direkomendasikan. Kenapa? Itu banyak sekali menimbulkan trauma-trauma tertentu. Ya, ketika anak salah jangan dihukum. Ketika anak salah, kita ajak dia sharing. Sadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya, sehingga dia tahu, oke, aku salah. So, habis ini apa yang harus aku lakukan? Karena aku sudah membuat kesalahan. Bagaimana caraku memperbaiki kesalahan tersebut? Atau bagaimana ketika misalnya nanti aku mau mencoba sesuatu yang baru dan ternyata aku melakukan kesalahan, kemana aku harus bertanya? Untuk aku bisa jadi lebih baik lagi atau memperbaiki.
Tapi kalau kesalahan itu langsung dihantam dengan hukuman, efek yang terjadi adalah anak tidak akan pernah berani mengeksplor dirinya. Karena kita belajar itu dari kesalahan. Kalau anak sudah tidak berani mencoba, bahkan sampai mengurung diri, ya, sudah tidak berani lagi melakukan apapun, ya, berkenalan dengan orang nggak berani, berinteraksi nggak berani, apalagi mencoba sesuatu yang baru, bagaimana dia bisa bertumbuh dan berkembang? Ya, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Bagaimana dia bisa melakukan self development? Itu. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, tolong jangan dihukum, tetapi kita ajak cerita, kita ajak ngobrol. Nah, kamu tahu nggak kalau yang tadi kamu sudah lakukan itu mama menghargai kamu sudah berani melakukan itu misalnya ya. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu perbaiki supaya hasilnya jadi lebih baik. Mau dong kita jadi lebih baik gitu. Jadi buat anak merasa nyaman dan tenang bahwa meskipun dia bikin salah, tapi dia masih punya kesempatan untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Sehingga dia tidak cemas, dia tidak takut. Dia tetap masih berani mencoba dengan sudah memiliki pandangan dan mindset yang lebih positif untuk meminimalisir kesalahannya tersebut. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi saya kurang setuju dijadikan pembantu itu bahasanya apa gitu. Karena kalau anak-anak saya di rumah itu memang saya sudah tidak pernah bantu lagi mereka untuk urusan preparation di usia 8, di usia 9 itu udah enggak. Karena mereka sudah itu menjadi tanggung jawabnya dia pribadi. Habis main ya dibereskan sendiri. Punya PR ya dikerjakan sendiri. Ketika dia nggak tahu, nggak bisa, boleh bertanya gitu ya. Atau dia mencari tahu dulu jawabannya apa. Ketika dia mendapatkan nilai yang buruk juga saya tidak pernah hukum, tetapi saya bertanya, oke, apa nih dari cara belajarmu yang perlu kita bantu, yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Jadi dia tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi bukan anak saya sebagai pembantu juga, karena memang itu bagian dari tanggung jawabnya dia secara pribadi. Dia nyuci sepedanya, nyuci sepatunya gitu ya. Menyiapkan kebutuhan dirinya dan bahkan membantu hal-hal yang bisa dia bantu di keluarga. Seperti itu. Mungkin mau ditanggapi silahkan. Baik, mungkin ada tanggapan dari penanya atau sudah cukup? Jika baik, ada yang ingin ditanggapi? Jika sudah cukup, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir karena waktu pun sudah hampir mendekati ini ya, sholat Jumat. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana orang tua harus bersikap pada anak-anak dengan usia di bawah 1 tahun agar anak mempunyai kepribadian dan psikologi yang kuat di era modern seperti saat ini, serta mampu hidup selaras dengan pengaruh internet yang sangat kuat saat ini? Oke, izin saya langsung jawab ya. Ini usianya masih di bawah 1 tahun, Ibu. Anak usia 1 tahun itu tidak selayaknya mendapatkan akses internet. Ya, sehingga seharusnya tidak ada pengaruh internet karena tidak selayaknya kita memberikan internet untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun. Ya, fase perkembangan usia 1 tahun itu adalah murni dia bonding, merasakan dekapan dari ibunya, bagaimana dia ditimang-timang, bagaimana dia digendong, bagaimana dia dipeluk. Ini anak masih menyusui 1 tahun ya, bagaimana dia merasakan intimasi, rasa aman dari ibunya, dari orang tuanya bahwa dia ada, dia hadir dengan banyak mendapatkan pelukan, banyak mendapatkan kasih sayang, ada bonding skin to skin ya, ada touch, ada sentuhan kulit ke kulit. Jadi dia dielus, dipijit, dimasas, digendong, dia menyusu nempel sama dada ibunya, kemana-mana nemplok sama ibunya, dipeluk sama ayahnya gitu ya. Dan fase di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun itu merupakan fase oral. Anak-anak dia bisa ini ya, ngemut, segala sesuatunya dimasukkan ke mulut. Bahkan jempol kaki itu bisa dikenyot masuk ke mulut. Yang bisa kita lakukan adalah membersihkan tangannya, kakinya, mainan-mainan dan barang di sekelilingnya supaya ketika masuk mulut kondisinya bersih. Ya, jadi
Tidak ada pengaruh internet karena tidak boleh diberikan internet untuk usia di bawah 1 tahun. Jangan dikasih handphone dulu ya Bu. Jangan dikasih YouTube dulu. Itu tidak boleh. Itu akan sangat merusak sistem saraf otak, stimulus, apalagi tontonannya dan yang dia dengar itu berbahasa yang berbeda dengan bahasa ibunya. Ibunya berbahasa Jawa atau berbahasa Bali, anaknya nonton YouTube yang berbahasa Inggris. Nah, ini akan menghambat kemampuan berbahasa anak, ya, sehingga dia akan menjadi lambat bicara. Kalau dibilang, anakku kok nggak bisa ngomong ya, diajak ngomong kok nggak nyambung ya, kok nggak fokus ya, apa anakku autis? Lah, karena dikasih YouTube yang tontonannya berbahasa bukan bahasa ibunya, ya. Ibunya ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, anaknya tontonannya wong londo gitu ya kan, nggak nyambung, sehingga itu akan menghambat perkembangan berbahasanya, kemudian akan menghambat kepercayaan dirinya. Kenapa? Karena anak dibiarkan dengan teknologi, anak dibiarkan dengan handphone. Nanti nggak ada handphone, anaknya nangis. Nggak ada mamanya, anaknya nggak nangis. Ya, itu yang menarik sebenarnya dengan kondisi saat ini. Anaknya nggak ada HP nangis. Tapi kalau nggak ada mamanya, anaknya nggak nangis. Loh, itu terbalik. Justru kalau mamanya nggak dilihat, itu dia nangis, itu masih normal di usia lebih bawah 3 tahun. Ya, karena di bawah usia 3 tahun, anak-anak pasti harus bonding, dan dia harus tahu betul siapa mamanya, siapa papahnya. Ya, bukan menangis karena tidak ada HP. Atau karena YouTube-nya mati. Itu yang akan menguatkan kepribadiannya dia, kepercayaan dirinya dia, dan nanti dia akan bisa memilah-milah nih, ketika misalnya dia sudah mulai mengenal gadget, mungkin di usia 2 tahun sudah kenal gadget, ya, karena lingkungan mungkin kakak-kakaknya sudah mulai nonton YouTube, misalnya seperti itu. Dia akan tahu nih, dia bisa ketawa dari apa yang dia tonton, tapi dia juga bisa ketawa dan dia juga bisa menikmati ketika dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, kan nggak lucu kalau anaknya ketawa nonton YouTube tapi sama mamanya nangis, nggak pernah ketawa. Ya, itu menjadi sesuatu yang menggelitik di era saat ini. Sehingga Bapak Ibu, kasih sayang kita adalah kasih sayang yang tertulus dari hati nurani kita sebagai orang tua. Ya, peran orang tua itu selayaknya tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun itu. Oleh sebab itu, orang tua itu harus terus belajar, harus terus bagaimana kita bisa melihat kondisi anak-anak kita dengan menggunakan hati kita, ya. Bagaimana kita memahami apa yang dia rasakan. Bahkan ketika misalnya anak kita berbuat salah pun, kita juga selayaknya memahami apa yang membuatnya dia membuat kesalahan. Itulah butuh kebijaksanaan kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan wejangan ya kepada anak-anak kita, nggak apa-apa Dok, kali ini kamu salah, Mama menerima kamu, Mama tetap sayang sama kamu, tapi yuk kita perbaiki sama-sama. Ya, ayo kita belajar lagi, bertumbuh lagi, sehingga ke depannya kita tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti itu. Mungkin bisa diterima, terima kasih banyak. Baik, jawabannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Dan saya ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu agar dapat mengisi link absensi yang sudah di-share di room chat agar kelak bisa mendapatkan sertifikat dari Kalista Foundation. Dan sebelum acara yang luar biasa ini kita tutup, nah mungkin nih dari narasumber bisa memberikan closing statement terlebih dahulu nih. Oke, untuk closing statement hari ini, karena topik kita adalah bagaimana memperkuat psikologis anak dan remaja untuk menghadapi resiko human trafficking, teman-teman, satu hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah bagaimana manusia itu merasa dicintai, merasa disayangi, merasa dihargai oleh lingkungan terdekatnya. Sehingga ketika seorang anak mendapatkan perhatian, mendapatkan rasa sayang, gitu ya, mendapatkan kasih dari orang tuanya dengan tulus, itu akan membuat anak kita menjadi pribadi yang lebih struggle ketika dia harus menghadapi faktor-faktor di luar dirinya, ya, di luar keluarganya.
dia akan mau terbuka ke orang tuanya. Dia akan cerita, "Mah atau enggak Bu, tadi aku ketemu orang, entah itu di sosial media atau ketemu langsung yang nawarin aku seperti ini. Menurut Ibu bagaimana?" Nah, kita membutuhkan anak-anak kita mau dan bisa seperti itu hubungannya dengan kita sebagai orang tua. Sehingga kita nggak kecolongan, ya. Itu adalah inti bagaimana anak percaya dengan orang tuanya. Itu yang akan sangat menyelamatkan anak-anak kita dari human trafficking, narkoba, ataupun eh, apa ya, ancaman-ancaman lain di luar keluarga. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Oke, karena sudah selesai acara kita pada siang hari ini, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar kita pada siang hari ini. Dan sedikit informasi tambahan juga bahwasanya Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi yakni di Bandung, Bali, dan untuk membantu mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menyumbangkan buku ataupun meja yang layak pakai agar bisa membantu teman-teman yang ada di sana, dan akan kami share juga melalui link yang akan di-share di room chat ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu I Gusti Agung Ayu Yunita Utami yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kegiatan webinar Kalista Foundation hari ini. Luar biasa sekali ilmu yang sudah dibagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kita tutup juga, saya undang Bapak dan Ibu yang tidak berhalangan untuk dapat mengaktifkan kamera, karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi kita ya dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin bisa di open cam dulu Bapak dan Ibu, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Baik, kita dokumentasi dulu ya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Oke, yang kedua, silakan tangannya posisikan seperti huruf C, Kalista Foundation. Oke, sudah siap? Kita hitung mundur sama-sama ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Semoga acara kita dapat menjadi acara yang memberikan banyak sekali inspirasi kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah membersamai kita pada hari ini, serta kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang sudah interaktif sekali hingga akhir sesi. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami informasikan juga akan ada kegiatan webinar Kalista Foundation Anti-Human Trafficking Week dalam rangka memperingati Hari Melawan Perdagangan Manusia di tanggal 30 Juli. Nah, harapannya Bapak dan Ibu dapat turut hadir juga ya dalam kegiatan webinar tersebut. Lalu kami informasikan juga bahwa saat ini Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar di Gianyar, Bali. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan bantuan yang nantinya tim kami akan infokan melalui pesan yang akan dikirimkan di room chat. Oke, baik, kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita hari ini dapat menginspirasi kita semua. Saya Nilam, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Kalista Foundation selanjutnya. Terima kasih, Ibu Yunita. Sampai bertemu lagi, Bu. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Sampai di webinar Kalista Foundation selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Sukses itu apa? Menurutku sukses itu bisa membuat papa mama bahagia. Kalau kamu? Menurut aku sukses itu bisa membuat kita bahagia. Kalau kamu? Kalau aku sih
bisa masuk surga. Berjalan bersama untuk mewujudkan mimpi, melawan dunia, hiruk pikuk kerasnya kota. Berlari-lari kita tantang badai yang datang, singkirkan batu terjal yang menghalang. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Oh, walau tak mudah, asal kita tetap bersama. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Oh, walau tak mudah, asal kita tetap bersama. Hei kawan, selamat datanglah, pegang jemariku dan genggamlah, genggam yang erat dan jangan lepaskan. Hei kawan, datanglah, genggam tanganku dan jangan lepaskan. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses, untuk menggapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Oh, walau tak mudah, asal kita tetap bersama.